illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatah ya Alim, ya Fatah ya Alim. Yang pertama yang saya hormati, alhamdulillah, tamu yang ditunggu-tunggu, ibu-ibu pemateri kajian kita hari ini adalah Haji Ustadz Haji Linggala Baik LC. Beliau gurunya anak saya. Kebetulan alhamdulillah beliau bersedia. Mudah-mudahan hari ini kita dapat mengambil ilmunya dari beliau, dan juga saya turut bangga karena alhamdulillah anak saya menginjak tahun kedua yang super duper ini, alhamdulillah jinak. Alhamdulillah menjadi anak yang soleh. Mudah-mudahan kebanggaan kami, mudah-mudahan tahu semua. Alhamdulillah digodok, ditempa di dalam pesantren Pinggot 3, dan inilah berkat beliau juga. Mudah-mudahan seterusnya anak saya bisa menimba ilmu hingga MA dan seterusnya lah ya, mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Cita-cita orang tua mah tinggi, pengennya ke Mesir seperti Pak Haji juga. Ibunya dan bapaknya udah jalur umum, saya pengen jalur yang lain gitu. Salawat serta salam mudah-mudahan dicurahkan limpah selalu kepada Nabiullah yang maha besar, Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, serta kita semua. Mudah-mudahan di yaumil akhir nanti mendapat sabar dari beliau. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu sekalian, sohib-sohib saya, sori tauladan, handai tauladan saya. Mudah-mudahan pertemuan kita di sini dalam undangan saya, kami mohon doa dari ibu-ibu semua bahwasannya tanggal 19 September kami akan safar. Mudah-mudahan perjalanan kami ke Baitullah dalam rangka umroh, mudah-mudahan selamat, sehat, rangkaian ibadahnya, rukun sunnahnya kami bisa jalankan. Mudah-mudahan pulang kembali ke rumah tercinta ini dalam keadaan sehat walafiat, dan minta doanya mudah-mudahan perjalanan umroh kami menjadikan umroh yang mabrur dan mabrurah. Itu saja ucapan terima kasih saya tak terhingga untuk ibu-ibu semua yang telah menyempatkan hadir, dan juga buat saudara-saudara semua, mohon doanya dan kita saling mendoakan. Mudah-mudahan kita semua sehat, kita semua berkah. Insya Allah ibu-ibu semua saya doakan juga bisa bareng kita ke sana di lain waktu ya ibu-ibu ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, saya akhiri. Sohibul Bait, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati segenap Bapak Ibu yang berbahagia, wabil khusus sahibul hajah, sahibul bait, Ibu Evi dan keluarga. Alhamdulillah wa syukurillah,
pada kesempatan siang hari ini yang cukup panas ini, alhamdulillah kita semua masih diberikan kesehatan, kesempatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menghadiri undangan dari Ibu Evi sekeluarga ini. Semoga kita semua yang hadir pada kesempatan siang hari ini selalu diberikan kesehatan, sehat wal afiyah fid dini wad dunya wal akhirah, amin amin ya rabbal alamin. Salam salam kita haturkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabatnya, hingga semoga mengalir kepada kita semua sebagai umatnya yang kelak insyaallah mendapatkan syafaatul ulma di yaumil qiyamah nanti, amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pertama tentu saya mengucapkan beribu-ribu mohon maaf karena mungkin telat. Tadi baru saja habis zuhur diinformasikan oleh Bu Evi datang kira-kira jam 2 Ustaz. Oh ya siap Bu. Ternyata tadi kata Bu Evi nelpon jam setengah 2 tadi, udah selesai Ustaz, sekarang harus segera ke sini. Oh ya, untung dekat Bu. Jadi dari Kampung Rukem di Pondok Pesantren Ping 3 tempat Mas Adin mondok, jadi tinggal lurus aja udah nyampe, alhamdulillah tanpa ada satu rintangan apapun, nggak macet nggak apa, alhamdulillah lancar. Jadi mungkin sekitar berapa menit tadi Bu ya, 2 menit atau 5 menit maksimal mungkin tadi. Alhamdulillah sudah sampai di sini. Tentu dengan rasa bahagia, alhamdulillah. Mas Adin khususnya, ini Mas Adin alhamdulillah sudah 1 tahun lebih menjadi santri di Pondok Pesantren Ping 03 Bapak Ibu sekalian, dan luar biasa masuk tahun kedua ini beliau mendapat satu anugerah yang luar biasa, bisa melaksanakan ibadah umroh dan juga plus jalan-jalannya ini Bu ya, ke Turki. Masya Allah, saya aja belum pernah ke Turki ya, walaupun dulu dekat dari Mesir ke Turki tapi belum pernah ya. Ini Mas Adin langsung loncat ke Turki, nanti insya Allah setelah lulus bisa ke Mesir, alhamdulillah, amin amin ya robbal alamin. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Evi, Mas Adin luar biasa, awalnya butuh perjuangan, butuh kerja keras, alhamdulillah dalam 1 tahun ini sudah berjalan dengan baik. Itu semua tentu atas upaya semuanya, baik para guru, para asatid di pondok pesantren, dan juga tentu orang tua yang terus mendukung Mas Adin ya, sehingga sampai pada sekarang ini. Dengan adanya kesungguhan Mas Adin juga untuk belajar ya, sehingga sampai pada fase sekarang Mas Adin semoga tetap istiqomah ya, tetap semangat, malahan harus tambah semangat ketika pulang dari umroh nanti untuk terus belajar dan bisa menggapai cita-cita orang tua Mas Adin untuk nantinya bisa melanjutkan studi ke Timur Tengah, khususnya ke Mesir, ke Al-Azhar. Ini luar biasa, alhamdulillah. Kemarin hari Sabtu Bapak Ibu sekalian, kebetulan saya menemui putra dari Ustadz Aang, dan juga alhamdulillah Mas Alif namanya, putra dari Ustadz Aang. Hari semalam, malam minggu jam subuh barangkali jam 4 beliau juga terbang menuju Mesir. Alhamdulillah, jadi barangkali nanti Mas Adin juga harus bisa nyusul ke sana ya, dan ini satu cita-cita yang luar biasa. Namun demikian sebetulnya saya agak dilema Bapak Ibu sekalian ketika ingin melepas Mas Adin ini. Satu sisi tentu bangga Mas Adin bisa ikut berangkat umroh bahkan plus Turki. Satu sisi beliau harus meninggalkan pondok belajarnya selama setengah bulan lebih. Ini luar biasa, apalagi nanti pas ulangan PTS ya, ini luar biasa. Jadi alhamdulillah, tapi tidak apa-apa ya, semoga ini sebagai bagian dari penambah semangat ya, penambah dorongan untuk Mas Adin ya, sehingga nanti ketika pulang ibadah umroh apalagi jalan-jalan ke Turkinya ya, semoga makin semangat, makin terdorong, makin termotivasi sehingga belajarnya semakin hebat ke depannya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, momen semacam ini tadi sudah diawali barangkali dengan membaca maulid, membaca rotib barangkali, dan pembacaan yasin dan sebagainya. Satu majelis yang luar biasa, satu majelis yang sungguh mulia. Nabi SAW pernah bersabda, ad-dunya mal'unun, mal'unun ma fiha. Kata Nabi SAW, dunia dan seisinya ini
itu mal'un, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa makna dilaknat ini? Dilaknat artinya dijauhi dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekedar yang kita inginkan ketika hidup di dunia adalah kenikmatan duniawi semata, maka kita tergolong orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Dijauhi dari rahmatnya, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dunia dan seluruh isinya. Tapi apa yang disampaikan oleh Rasulullah selanjutnya, illa dzikrullah wa mawalah wa aliman wa muta'alliman. Kata baginda Nabi Agung Muhammad SAW, kecuali dua hal yang tidak dilaknat dan tidak dijauhi dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Apa? Yang pertama adalah tempat di mana disebutkan nama-nama asma-asma Allah, yaitu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, majelis-majelis semacam ini Bapak Ibu yang sudah mendawamkan, membiasakan untuk mengaji, membaca rotib, membaca maulid, membaca yasin dan sebagainya, itulah bagian dari zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga majelis semacam inilah yang harus kita jaga dan tidak tergolong ke dalam urusan duniawi yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena disinilah kita semua bersama-sama zikir, mengingat, mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua yang tidak dilaknat adalah majelis di mana di sana ada alim, ada seorang guru, dan wa muta'allim, dan orang yang mencari ilmu. Tentu di tempat-tempat yang kita ketahui bersama, apalagi di madrasah, di pondok pesantren, dan termasuk majelis-majelis semacam ini ketika kita mendengarkan ilmu dari para ustadz-ustadz kita, dari para ustadzah-ustadzah kita, itu bagian dari majelis yang tidak akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu sekalian, maka dari itu majelis semacam ini mari kita jaga, mari kita lestarikan, kita dawamkan, karena inilah salah satu majelis yang insya Allah akan diberkahi oleh Allah dan dijauhkan dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Tentu harus dibekali dengan niat yang baik, tentu didasari dengan dorongan yang baik, semata-mata ketika kita mengikuti majelis semacam ini hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Ibu Evi dan sekeluarga yang saya hormati, tentu momen semacam ini apalagi menjelang keberangkatan Ibu Evi sekeluarga untuk menunaikan ibadah umroh, ini satu ibadah yang luar biasa, satu kesempatan yang barangkali tidak setiap orang memiliki kesempatan tersebut. Maka yang terpenting dari Ibu Evi dan sekeluarga, tentu sebelum melaksanakan ibadah ini mari ditata niatnya untuk semata-mata melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini luar biasa. Nabi SAW dalam hadis qudsinya pernah mengatakan, "Ma yataqarrabu 'abdun bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu 'alaihi." Kata Allah di dalam hadis qudsi yang disampaikan oleh Rasul SAW, tidak ada seorang hamba yang mendekatiku dengan satu amalan ibadah yang lebih aku cintai dari ibadah fardu yang dia lakukan. Maka sejatinya ibadah yang kita lakukan harus kita niatkan pertama adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu niat yang paling utama. Jangan sampai kita kemudian melakukan ibadah apapun sebetulnya. Tidak hanya ibadah umroh, ibadah yang kita lakukan setiap hari, ibadah sholat kita, ibadah puasa kita, ibadah sedekah kita, semuanya harus kita landasi untuk semata-mata kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita tergolong kepada hadis yang tadi saya sampaikan di awal, ketika mungkin rupanya kelihatannya itu adalah urusan akhirat. Tapi ketika kita dasari, kita niatkan perkara itu untuk hal-hal yang selain untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka bisa saja perkara yang kelihatannya akhirat itu justru akan menjadi perkara yang sifatnya duniawi, yang tidak ada manfaatnya, bahkan mendapatkan atau memberikan madarat kepada kita. Maka niat yang paling utama, yang awal, yang harus didasari dalam setiap ibadah kita, terlebih ibadah umroh yang akan dilaksanakan oleh Ibu Evi dan keluarga ini adalah niatkan
niatkan semata-mata litaqarrub, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah yang paling utama untuk kita bertaqarrub kepada Allah, tentu yang pertama adalah ibadah fardu. Maka Bapak Ibu sekalian yang barangkali belum ada kesempatan untuk melaksanakan ibadah umroh, ibadah haji, masih banyak ibadah yang tentu harus kita maksimalkan terlebih dahulu. Dan ibadah fardu itulah yang paling utama. Karena itulah ibadah yang paling Allah cintai, yang paling Allah sukai untuk hamba-hambanya melakukan ibadah tersebut. Jangan sampai kemudian kita menginginkan untuk melaksanakan ibadah umroh semisal ya, tapi kita lalai dengan ibadah-ibadah fardu yang harus kita lakukan sehari-hari. Jangan sampai. Maka kita laksanakan, kita fokuskan untuk sehari-hari kita melakukan ibadah fardu, karena itu yang merupakan ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka selanjutnya ketika kita sudah berhasil untuk melaksanakan ibadah-ibadah fardu, ibadah-ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang tadi saya sampaikan kelanjutannya apa? Wala yazalu 'abdun yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Kata Allah dalam hadis kunci tersebut, sampai seorang hamba tersebut ketika sudah melaksanakan ibadah-ibadah wajib, dia terus mengiringnya dengan ibadah-ibadah sunnah. Sampai kata Allah hatta uhibbah, hingga aku mencintainya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kuncinya ini adalah yang selanjutnya. Ketika tadi yang pertama kita mendapatkan kunci dengan kita melaksanakan ibadah fardu, ibadah-ibadah yang sifatnya wajib, kita niatkan untuk taqarrub, untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu kita laksanakan secara konsisten, secara istiqomah, secara terus menerus. Kemudian kita iringi ibadah-ibadah wajib tersebut dengan ibadah sunnah, ibadah-ibadah yang diajarkan, yang dituntunkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kita akan mendapat derajat yang selanjutnya adalah orang-orang yang mendapat mahabbah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu posisi kedudukan yang lebih tinggi dari sekedar kita mendekat kepada Allah. Ketika kita sudah mendekat ya, dan Allah kemudian memandang kita, ketika Allah kemudian sudah menganggap kita, sampai kemudian Allah memberikan kasih sayangnya, memberikan cintanya kepada kita, inilah kedudukan seorang manusia yang mulia sesungguhnya. Tidak hanya mencukupkan diri dengan ibadah-ibadah yang wajib, tapi kemudian diiringi dengan ibadah-ibadah sunnah, termasuk ibadah umrah yang dilaksanakan oleh Ibu Evi dan keluarga. Ini bagian dari kecintaan beliau untuk melaksanakan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Tentu niatnya nanti akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi kita yang barangkali belum kesempatan, tentu banyak sekali ibadah sunnah yang bisa kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita bisa melaksanakan itu, bisa mendawamkan itu, untuk kita juga sama-sama bersama-sama mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian saya hormati, luar biasa orang kalau sudah mendapat kedudukan, mendapat cintanya Allah Subhanahu wa taala. Allah sampaikan dalam hadis yang selanjutnya tadi, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi. Kata Allah di dalam hadis yang tadi saya sebutkan selanjutnya, ketika aku sudah mencintai hambaku tersebut, kata Allah, aku akan menjadi pendengarannya yang ia dengar setiap hari. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, aku akan menjadi penglihatannya dari setiap apa yang ia lihat. Wa yadahu allati yabtishu biha, aku akan menjadi tangannya dari setiap gerak yang ia lakukan. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan aku akan menjadi kakinya dalam setiap langkah yang dia lakukan. Apa makna ini semua? Maknanya adalah ketika kita sudah menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pendengaran kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan mendengar sesuatu yang tidak dicintai atau yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan melihat sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tangan kita akan dijaga oleh Allah sehingga tidak akan melakukan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kaki kita tidak akan melangkah kepada sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya seluruh tubuh kita, seluruh anggota tubuh kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala.
inilah tentu harapan kita semua dalam beribadah, dalam menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hakikatnya Bapak Ibu sekalian, ketika kita hidup di dunia ini, diberikan kesempatan, diberikan nyawa untuk menjalani kehidupan di dunia ini, tentu tiada lain adalah untuk kita semua beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, penghambaan kita, ibadah kita, apapun ibadah itu, terlebih ibadah-ibadah wajib, ibadah-ibadah sunnah yang kita lakukan, harus kita dasarkan dari apa yang tadi sudah dijelaskan, bahwasanya yang pertama adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua adalah untuk menggapai cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah tujuan yang utama. Maka dari itu Mas Adin khususnya, ya meskipun masih usia sangat muda, ya, usia berapa Mas Adin? 13 tahun. Udah balik belum? Udah ya. Biasanya anak sekarang lebih cepat baliknya. Iya, tapi udah sunat kan ya? Udah sunat kan ya? Iya, jangan sampai belum sunat nanti. Iya, ya, alhamdulillah satu bentuk ini lebih-lebih Mas Adin dalam proses belajar ini satu anugerah yang luar biasa. Ini baru pondoknya setahun. Nanti kalau udah 6 tahun apa hadiahnya kira-kira ya? Nah, jadi tapi jangan minta nanti ya. Nanti gara-gara Pak Liga Bu minta hadiah nanti tahun depan kayak Eropa. Wah, ini bahaya nanti. Tapi kalau macam bapak nggak apa-apa. Ya, ini Mas Adin luar biasa. Maka dari itu Mas Adin khususnya, ya, perjalanan semacam ini, ibadah yang dilakukan tentu Mas Adin sudah merasakan ketika di pesantren, ya, bagaimana harus betul-betul dijaga ibadah, sholat 5 waktunya, ya, bahkan yang nggak sholat jamaah itu mendapat hukuman, ya. Ini bagian dari cara, ya, dan di semua pesantren saya kira semacam itu untuk mendisiplinkan, ya, terutama adalah ibadah-ibadah wajibnya. Kemudian kita laksanakan juga di pesantren hal-hal yang majelis-majelis ilmu, ya, kemudian zikir-zikir. Alhamdulillah setiap malam Selasa kita rutinan untuk beristighosah, ya, malam Jumat kita rutin untuk membaca sholawat naria. Itu bagian dari untuk membiasakan anak-anak santri sekalian termasuk Mas Adin ini untuk melaksanakan ibadah. Nah, sekarang Mas Adin mendapat anugerah yang luar biasa, bisa melaksanakan ibadah umroh. Nah, ini satu ibadah yang luar biasa yang harus dimaksimalkan oleh Mas Adin khususnya dan juga segenap keluarga Bu Evi, sehingga apa ibadah yang dilaksanakan. Dan tentu kita semua dalam ibadah kita sehari-hari, tentu yang pertama tadi untuk semata-mata mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu kita niatkan, kita inginkan semua itu ketika kita sudah membiasakan ibadah-ibadah itu untuk mendapat mahabbah, mendapat cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Mas Adin yang mungkin di sekolah ini ada satu ungkapan penting, ya, ini Bapak kasih satu ungkapan dalam bahasa Arab Mesir, ya, nanti Mas Adin ingat-ingat, ya, semoga bisa membawa Mas Adin nanti ke Mesir. Ya, orang Mesir ada ungkapan semacam ini Bapak Ibu sekalian, illi yaqra ya rokatir. Ini bahasa Mesir Bu ya, jadi bahasa Arab tapi pasaran di dalam Mesirnya gitu, ya. Jadi ada ungkapan semacam itu, illi yaqra ya rokitir, ya. Artinya apa? Barang siapa yang membaca maka akan mendapatkan banyak hal. Mas Adin di sekolah banyak belajar, banyak membaca, ya, termasuk dalam hal beribadah umroh semacam ini. Mas Adin mungkin sudah dipelajari apa rangkaian umrohnya, apa yang harus dilakukan ketika melaksanakan ibadah umroh ini harus dilaksanakan, ya, karena itulah yang dibaca, yang dilaksanakan oleh Mas Adin selama belajar di pondok pesantren. Maka harus dilaksanakan, ya, dengan kita membaca, dengan kita belajar, maka kita akan melihat banyak hal. Tapi yang terpenting dari itu adalah yang selanjutnya, illiyamshi yero aktar. Ibunya langsung hafal nih kayaknya. Iya, illiyamshi yero aktar, ya. Tapi yang selanjutnya apa? Barang siapa yang berjalan, yang melihat langsung, maka akan mengetahui lebih banyak hal. Mas Adin selama ini mungkin, dan ini pengalaman barangkali pertama, ya, saya itu di pondok pesantren bikin peraturan Bapak Ibu sekalian, yang mana peraturan ini kira-kira, ya, yang berkaitan dengan anak-anak santri, ya. Nah, saya nggak kepikiran kalau ada santri sampai berangkat umroh itu nggak ada aturannya di pondok. Biasanya kalau kita di pondok itu aturan izin pulang,
Karena kalau keluarga berangkat umroh, berangkat haji ada izinnya ya, 1 hari sampai maksimal 3 hari kita izinkan ya. Tapi belum pernah terbayangkan kalau anaknya berangkat umroh, berangkat haji gimana, itu nggak ada aturannya Mas Adi. Makanya saya mau melarang gimana, nggak ada aturannya Bu ya. Makanya ya dilema tadi saya sampaikan, ya udah karena emang nggak ada aturannya ya, emang udah didaftarkan sama Ibu Evi, mau gimana, masa mau dibatalin gitu kan. Akhirnya ya kita izinkan walaupun sampai setengah bulan lebih ya. Ini nah kesempatan yang ada, dan ini belum pernah selama ini Bu ada santri yang izin berangkat umroh, itu belum ada ya. Kalau mengantar orang tua umroh, mengantar keluarga haji itu banyak ya, tapi ini santrinya yang langsung berangkat. Makanya ini kesempatan luar biasa bagi Mas Adin ketika di bangku sekolah membaca itu mengetahui banyak hal. Nah langkah selanjutnya yang harus Mas Adin dapatkan adalah ketika langsung melihat kondisi yang ada, ketika melihat kenyataan yang ada nanti ketika melaksanakan ibadah umroh ya, ketika ibadah di Masjidil Haram, ketika ziarah sampai ke Turki, itu satu hal yang luar biasa. Harus ada ilmu yang didapatkan lebih banyak dari sekedar Mas Adin baca ya ketika di pondok pesantren. Ini harus dipraktikkan. Nah itu bagian dari iktibar kita, mengambil ibrah, mengambil perjalanan dari apa yang kita rasakan. Ketika kita membaca, Mas Adin mungkin belajar umroh itu bagaimana rangkaiannya ya, harus mengambil mikot, kemudian tawaf, kemudian sa'i ya, kemudian harus ya memotong sebagian rambut ya, itu dibaca aturannya semacam itu. Tapi nanti Mas Adin merasakan sendiri, dan ini harus diambil ibrahnya, karena setiap langkah yang kita lakukan apalagi di tanah suci luar biasa ya, tentu akan banyak pengalaman, akan banyak hal yang didapatkan. Maka jangan sampai ibadah yang dilaksanakan di sana Mas Adin khususnya dan juga Ibu Evi sekeluarga kemudian lewat begitu saja. Setiap langkah di Masjidil Haram, setiap langkah di Masjid Nabawi satu amalan yang luar biasa. Maka dari setiap langkah itulah penting untuk kemudian Mas Adin khususnya mengambil ibrah, mengambil pelajaran yang luar biasa tersebut. Setiap putaran tawafnya, setiap langkah dalam sa'i ini luar biasa ya, karena itu bagian minimal Mas Adin merasakan. Disitulah dulu ya Nabi baginda Nabi Agung Muhammad SAW telah mengajarkan kepada umatnya untuk melaksanakan ibadah umroh tersebut. Nabi bahkan dalam sejarahnya ya, beliau dalam sejarah ya ketika Nabi hidup, beliau hanya melaksanakan umroh 4 kali Bapak Ibu sekalian. Jadi Nabi itu selama hidupnya itu melaksanakan umroh sebanyak 4 kali. Yang pertama beliau laksanakan di tahun ke-6 Hijriah ya. Ke-6 Hijriah ini beliau laksanakan dari Hudaybiyah. Nah biasanya nih kalau jamaah umroh mikotnya itu nanti ini macam-macam Bu ya. Kadang di Hudaybiyah, kadang di Ji'rona, kadang di Tan'im, di Bir Ali termasuk. Nah ini memang ada sejarahnya ya. Nabi ketika pertama kali melaksanakan ibadah umroh di tahun 6 Hijriah itu beliau mengambil mikotnya atau memakai ihramnya dari Hudaybiyah ya. Setahun kemudian di tahun ke-7 Hijriah beliau mengambil mikotnya dari Dzul Hulaifah, ini dekat di kota Madinah ya, karena beliau saat itu berangkat dari kota Madinah untuk melaksanakan umroh, maka mengambil mikotnya dekat dari kota Madinah ya. Dan yang setahun selanjutnya di tahun ke-8 Hijriah itu tepatnya adalah ketika masa Fathu Mekah ya, pembukaan kota Mekah ya. Mas Adin harusnya sudah paham, sudah belajar ini semua. Nanti di sana merasakan sendiri kondisi yang ada ya. Nabi ketika 8 Hijriah melaksanakan ibadah umroh itu beliau mengambil mikotnya dari Ji'rona. Sampai yang terakhir beliau melaksanakan ibadah umroh yang keempat adalah di tahun ke-10 Hijriah, tepatnya adalah ketika beliau juga melaksanakan ibadah haji wada ya. Kalau Nabi melaksanakan ibadah haji itu hanya sekali Bapak Ibu sekalian. Jadi beliau haji di tahun 10 Hijriah itu yang pertama sekaligus yang terakhir ya, karena Nabi ketika selesai melaksanakan ibadah haji di tahun 10 Hijriah, beberapa bulan setelahnya Nabi wafat ya. Itu kalau ibadah haji ya. Kalau ibadah umroh Nabi melaksanakan sampai 4 kali. Nah makanya Mas Adin minimal ya di sana ketika melaksanakan ibadah umroh niatkan ya untuk takarrub, untuk kita menggapai cintanya Allah Subhanahu wa taala, dan tentu mengikuti apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih nanti ke Turki. Nah, ini luar biasa ya.
Turki itu sejarahnya panjang dan Mas Adin tentu pernah mempelajarinya ya, karena di sanalah terakhir kekuasaan atas nama satu kekuasaan Islam itu terakhir ada. Kalau kita belajar sejarah ya, di sana terakhir adalah kekhilafahan Utsmani itu di Turki. Nah, Mas Adin nanti akan menyaksikan langsung ya betapa agungnya dulu ya Islam itu pernah berkuasa ya. Islam pernah berada di ujung atau di tangga paling tinggi dari peradaban dunia ya, yang salah satunya adalah ada di Turki. Nah, ini Mas Adin nanti harus bisa menyaksikan itu semua dan mengambil ibrah, mengambil pelajaran ya, orang-orang zaman dulu pernah melakukan apa ya, pernah berhasil ya menciptakan apa ya. Inilah motivasi yang harus Mas Adin dapatkan ya, sehingga ketika nanti pulang ya membawa semangat ya, membawa dorongan, membawa motivasi ya, sehingga belajarnya di pesantren lebih semangat, lebih termotivasi ya, sehingga nanti apa yang menjadi harapan orang tua ya semuanya bisa dikabulkan, bisa didapatkan dari Mas Adin yang belajar di pondok pesantren. Dan sebarkan Mas Adin punya teman-teman ya, mungkin teman-temannya tahu ya, ini teman-teman mungkin udah bilang ke teman-teman belum ada yang tahu. Saya juga belum menyampaikan. Nanti insya Allah kalau sudah mau berangkat nanti kita doakan bersama dengan teman-teman ya, supaya Mas Adin ibadahnya lancar ya, dan juga mendapatkan semangat tadi ya, mendapatkan motivasi yang semoga bisa menularkan nantinya ke teman-temannya. Ini satu hal yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mungkin tidak banyak yang saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Intinya tentu ibadah yang akan dilaksanakan oleh Ibu Evi sekeluarga, mari kita doakan bersama-sama ibadah umrohnya diberikan kelancaran, diberikan kekuatan, kesehatan selama menjalani ibadah umroh, sehingga bisa pulang dalam keadaan sehat. Ibadah yang dilaksanakan di tanah suci baik di Mekah maupun di Madinah diterima oleh Allah, mendapatkan barokah, mendapatkan mahabbah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan khusus Mas Adin tadi sudah banyak saya sampaikan ya, tentu harus semangat ya untuk menjalani ibadah ini, dan semangatnya jangan sampai terputus sampai nanti kemudian pulang kembali ya ke pesantren. Berarti nanti kalau sudah pulang balik ke pondok langsung ujiannya numpuk sudah ya, karena dari mungkin nanti hanya 2 hari masih bisa ikut ya, seminggu berarti ditinggalkan nanti ujiannya. Nah, nanti kalau sudah kembali ke pondok langsung dicoba ini semangatnya gimana, udah pulang umroh ini ujiannya gimana. Nah, makanya harus dipersiapkan. Nanti pulang ke pesantren langsung diuji dengan soal-soal ujian ya, nggak apa, harus kuat ya, karena kan udah ibadahnya, udah senang-senangnya ya, tinggal berusahanya ya, tinggal jihadnya itu adalah di pesantren. Nah, semoga Mas Adin khususnya bisa terus semangat, bisa terus diberikan kekuatan, disehatkan oleh Allah, sehingga belajarnya di pondok pesantren Bina 3 ini selalu diberikan kekuatan dan kelak mendapat ilmu yang barokah yang manfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minum dulu ya. Ya, mau. Iya. Mari Bapak Ibu sekalian, kita tutup majelis kita pada sore hari ini dengan berdoa sekaligus membaca Fatihah terkhusus kepada almarhumin wal marhumat dari keluarga Ibu Evi dan sekeluarga. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwaji wa dhurriyyati syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin thumma ila jami'i ikhwanihim minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wassalihin wassahabati wattabi'in wal ulama'i wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan ila ruhil qadbarabani sayyidina Syabdul Qadiril Jilani radhiyallahu anhu wa ila arwahi awliya illahi wa ulama'ihi khususan ila arwahi awliya illahi tis'ah bijawab wa khususan ila arwahi jami'il muassisin li jam'iyyah Nahdlatul Ulama qaddasallahu asrarahum wa nawwara darayahum wa yu'li darajatihim wa amadana bimadadihim wa a'adi 'alaina min barakatihim sya'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin thumma ila jami' ahli al-qubur min musnad min masyariqil ardi ila magharibiha bari bahriha khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa ammatina wa akhwalana wa khalatina wa masyayikhana wa masyayikhina wa liman ijtama'na huna bi sababihim khususan ila ruhi Bapak Haji Nawawi bin Fulan wa ila ruhi Bapak Samad bin Abdul Kapang wa ila ruhi Bapak Asep Saiful Islam bin Samad wa ila ruhi Bapak Abdul Kapang bin Fulan wa ila ruhi Bapak Dedi Ahudin bin Tahroni wa ila ruhi Bapak Tahromi bin Sartifan wa ila ruhi Bapak Ahmad Zainuddin bin Haji Abdul Malik wa ila ruhi Bapak Soleh bin Arif wa ila ruhah Ibu Zainabun bin Sabrin wa ila ruhati Ibu Ayi binti Haji Nawawi wa ila ruhati Ibu Rasyati bin Tahromi wa ila ruhati Ibu Jamilah binti Haji Nawawi wa ila ruhati Ibu Arwiti binti Muskat wa farallahu lahum dhurabahum wa satara ayyubahum wa nawara kuburahum wa ja'ala al-jannata mathwahum sya'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Astaghfirullahaladzim 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 wa sallallahu wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala sayyidatina ashabi rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'da mamat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa 'afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qudil arwahi wa ghidaiha wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la tad'a lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la hajatan illa qadaytaha wa yassartaha fayassir umurana wa shrah sudurana wa nawwir qulubana wa khtim bis-solihati a'malana. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka al-khaira kullahu 'ajilahu wa ajilahu wa nastaghfiruka li dhunubina wa nas'aluka rahmataka ya arhamar rahimin. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
besar.